Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan kondisi kadar gula darah yang tinggi akibat tubuh tidak menghasilkan cukup insulin. Diabetes mellitus tipe 1 ini tergolong penyakit autoimun yang biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja. Lalu, apa penyebab diabetes mellitus tipe 1 ini? Bagaimana penanganannya dalam penanggulangan diabetes mellitus tipe 1? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama Ketua Komisi D DPRD DIY Haji Kuswanto SIP dan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DIY, Dr. Raden Bowo Pramono, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Endokrinologi, Metabolik dan Diabetes, Vinasin. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab yang beragam dan ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin. Diabetes terbagi menjadi 3 jenis, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes tipe 1 adalah kondisi kadar gula darah yang tinggi akibat tubuh tidak menghasilkan cukup insulin. Diabetes tipe 1 ini tergolong penyakit autoimun yang biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja. Kadar gula darah dikontrol oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh dicerna, insulin akan diproduksi agar gula darah dapat masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Pada penderita diabetes, jumlah atau fungsi hormon insulin kurang. Akibatnya, tubuh tidak dapat mengolah gula menjadi energi. Diabetes tipe 1 ini lebih jarang terjadi daripada diabetes tipe 2. Diketahui hanya ada 9,5% penderita diabetes tipe 1 dari seluruh kasus diabetes di seluruh dunia. Penyebab dari diabetes tipe 1 ketika tubuh kurang atau tidak memproduksi insulin, akibatnya penderita diabetes tipe 1 ini memerlukan tambahan insulin dari luar. Kondisi ini berbeda dari diabetes tipe 2 yang terjadi. Hal tersebut diakibatkan oleh resistensi insulin, yaitu ketika sel tubuh menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Belum diketahui penyebab pasti diabetes tipe 1 ini. Namun, kondisi ini diduga dipicu oleh faktor genetik dan gangguan kekebalan tubuh pasca infeksi virus. Gejala diabetes tipe 1 ini biasanya muncul pada usia anak-anak atau remaja.
Akan tetapi, penyakit ini bisa juga baru dialami saat dewasa, meski sangat jarang terjadi. Makanan ini enak banget ya. Ada macam-macam dan kalau disuruh pilih, kira-kira mau pilih yang mana? Kalau saya makan semuanya. Tapi sepertinya kita harus lebih aware ya dengan kandungan yang ada di makanan-makanan seperti ini. Khususnya kandungan gulanya. Ngomong-ngomong tentang kandungan gula, ini salah satu yang masuk dalam tubuh kita yang kita konsumsi setiap hari. Kan ada karbohidrat, protein, lemak, dan macam-macam. Yang itu kalau sehari penuh kita makan normal ya mungkin 3 kali sehari, itu 2000 sampai 2500 kilokalori. Itu kebutuhan kita buat energi kita. Tapi kalau masih kita tambah cemilan yang seperti ini, mungkin minumannya yang manis nih ya, ini untung yang putih ya. Nah kalau manis, wah itu kebutuhan atau kadar gula kita itu bisa tinggi, melonjaknya bisa drastis. Seberapa batas maksimalnya yang dibolehkan kadar gula masuk dalam tubuh, itu menurut datanya 10% saja dari kebutuhan kilokalori kita. Kalau kebutuhan kita 2000 sampai 2500, 10%-nya berarti 200 sampai 250-an kilokalori. Itu sekitar 4 sendok makan gitu ya, 4 lebih sedikit. Berarti kalau ini kira-kira dibikinnya pakai berapa sendok makan ya? Kalau minuman segini dikasih gulanya seberapa banyak ya? Wah, kita perlu hati-hati nih agar tidak sampai terkena diabetes. Nah, kita akan ngobrolin diabetes nih bersama dengan di Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kita langsung simak saja obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat sehat. Jumpa lagi di Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kita akan bahas tentang ini bagian dari sosialisasi dan juga promosi kesehatan tentang permasalahan kesehatan. Ada banyak sekali masalah-masalah kesehatan dan kita bahas salah satunya di episode kali ini adalah tentang diabetes mellitus. Ngomong-ngomong tentang diabetes ini mungkin secara awam kita taunya adalah penyakit gula begitu ya, atau mungkin ada yang mengistilahkan kencing manis, gula darah tinggi, macam-macam ya. Nah kalau sempat di searching atau googling mungkin ya, Anda akan menemukan penjelasan diabetes mellitus itu penyakit gangguan metabolik. Nah apa itu gangguan metabolik? Kemudian mungkin juga menemukan itu ada hubungannya dengan gula, lalu ada hormon insulin, pankreas. Nah itu apa juga itu hubungannya sehingga menyebabkan masalah gula darah. Dan apa juga bahayanya kalau seseorang punya masalah gula darah. Nah ini nanti akan kita obrolkan ya bersama narasumber kita. Nah ngomong tentang penyakit ini ternyata bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Karena dari data yang ada dari WHO misalnya di seluruh dunia itu yang mengalami penyakit ini diabetes mellitus angkanya sampai 420-an juta di seluruh dunia. Lalu kalau di Indonesia sendiri ini angkanya juga cukup mengkhawatirkan kalau kita tidak hati-hati begitu ya, sampai hampir 10% menderita diabetes. Nah, agar kita lebih aware, kita langsung obrolkan saja bersama narasumber kita. Kali ini ada Ketua Komisi D DPRD DIY, ini yang membidangi kesejahteraan masyarakat, ada Pak Haji Kuswanto SIP. Dan juga narasumber ahli kita, ada Dr. Raden Bowo Pramono, spesialis penyakit dalam KEMD Finasim. Beliau juga anggota PAPDI wilayah DIY atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kuswanto, Dr. Bowo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Ini kita ngomongin diabetes mellitus. Ini kalau secara awam orang taunya penyakit gula begitu ya, kencing manis atau mungkin mirip-mirip lah. Boleh sedikit dijelaskan dulu nih, diabetes itu seperti apa, Dr. Bowo? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Jadi gula di dalam darah sangat tinggi, ya. Disebabkan daripada gula itu kan merupakan sumber daripada tenaga. Sumber tenaga ini dipakai oleh sel-sel tubuh kita. Nah, sel tubuh kita itu untuk memakai gula tersebut sebagai sumber tenaga itu membutuhkan insulin untuk memasukkan gula ke dalam sel.
Nah, pada orang diabetes mellitus biasanya insulinnya kurang jumlahnya atau tidak mempan. Jumlahnya cukup tapi dia tidak mempan. Jadi tidak berfungsi dengan sempurna gitu. Sehingga dia tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel. Kemudian akhirnya gula darah menjadi tinggi. Nah, gula darah tinggi ini yang mengobrak-abrik atau merusak sel-sel di tubuh kita gitu loh. Jadi penyakit gulanya kalau gula tinggi saja nggak ada masalah, tapi yang merusak selnya ini yang berbahaya. Demikian. Gula darahnya tinggi ya, dikarenakan masalah insulin tadi ya? Ya, jadi sel-sel tubuh tidak bisa menggunakan gula yang ada di dalam darah. Kalau makan mungkin masuk dia makanan ya, gulanya masuk, tapi gulanya nggak bisa dipakai oleh sel. Sehingga dia ngendap di pembuluh darah, istilahnya gitu. Dan kemudian kalau udah lewat ambang batas, dia akan keluar melalui urin, melalui kencing. Sehingga kencingnya mengandung gula, makanya disebut kencing manis. Tapi kalau gulanya normal, dia nggak keluar lewat itu. Di situ. Nah, kalau orang gulanya tidak terolah, lalu dibuang lewat urin itu ya? Ya, kalau kencing tinggi, manis, ya dalam darah dia akan keluar lewat urin. Itu bahaya nggak kan? Maksudnya sudah kebuang tuh? Ya. Berarti udah aman dong? Atau gimana tuh? Nah, tapi kan produksi jalan terus. Kita makan terus kan, makan gulanya tinggi, tapi nggak bisa dipakai, keluar lewat itu. Oh, itu tetap bahaya itu? Ya, tetap nggak bahayanya. Jadi yang gula tingginya dalam tubuh itu, kalau kencingnya ya mungkin nggak masalah. Oh, jadi yang kebuang masih belum mencukupi membuang semua gula yang tersimpan iya, gitu ya? Nggak semua buang, tapi pokoknya lewat gitu aja. Itu yang bahaya ya? Itu pertanda bahwa ini kencing manis gitu. Jadi kadar gula darah melewati ambang batas. Oh, jadi tanda ginjal, saja itu ya? Sehingga keluar lewat ginjal ke dalam urin. Disebut kencing manis. Dan itu berbahayanya karena dia merusak pembuluh darah. Jadi kita bisa bayangkan kalau organ tubuh, kan makanan ada nih, tapi nggak bisa dimakan, nggak bisa dipakai. Ya. Nah, lama-lama organ tubuhnya itu rusak, karena nggak makan gitu loh. Ya kita kalau nggak makan berapa lama mungkin ya masih kuat, tapi kalau sudah lewat itu, makanya orang diabetes itu kalau yang lama gulanya tinggi, tadinya gemuk jadi kurus. Karena tubuh tidak bisa menggunakan gula sebagai sumber tenaganya. Ya. Baik. Nah, Pak Kus, boleh nih sedikit mengomentari dari ya sudut pandang anggota dewan begitu ya, membidangi kesejahteraan masyarakat, salah satunya mungkin juga kesehatan. Ini diabetes ternyata termasuk cukup tinggi begitu ya, termasuk masalah gaya hidup juga. Pak Kus melihat diabetes seperti apa nih? Kalau melihat diabetes yang kita bicarakan pada sore hari ini, dengan bahayanya yang jenengan sampaikan dan dampak di sana masyarakat kita itu makin tinggi yang terkena diabetes. Maka ini tugas Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat. Nah, supaya masyarakat itu mengkonsumsi makanan gitu dok, yang benar, yang sesuai dengan aturan kesehatan. Kami seperti itu. Baik. Nah, kembali tentang tadi makanan ya. Ini diabetes itu apa penyebabnya makanan saja? Tadi konsumsi gula yang tinggi, lalu ada apa gangguan tadi ya, hormon itu ya? Hormon insulin. Itu boleh dijelaskan tuh antara makanannya yang mengandung gula mungkin ya, tinggi sama pankreas dengan apa tadi insulin, apa memang penyebabnya itu? Ya, jadi pertama kali diabetes adalah penyebabnya kekurangan insulin. Kekurangan insulin. Kekurangan insulin. Nah, jadi kalau kekurangan insulin ini didiamkan ya, atau sebelumnya dia bekerjaan biasa, tapi karena mulai kekurangan ini biasanya penyebabnya adalah keturunan, ya, terus gaya hidup yang makan selalu berlebih, sehingga dia pankreasnya keluar insulin banyak. Kalau banyak kan suatu saat pankreasnya lelah, sehingga jumlah insulin yang dikeluarkan juga turun. Nah, pada saat itu dia bisa diabetes. Jadi makan yang terlalu banyak. Jadi salah satu obat daripada diabetes juga olahraga. Jadi pakai otot yang bergerak itu, otot-otot besar bergerak, itu dia memakan gula tanpa insulin. Sehingga gula bisa bagus. Makanya salah satu manajemen daripada diabetes adalah olahraga. Minimal 30 menit per hari. Nah, jadi kalau kita makan banyak, ya, itu sebetulnya kalau masih dalam berkecukupan nggak ada masalah ya. Banyak tapi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah melebihi, maka gulanya itu akan ditimbun. Ya, berbentuk lemak. Lemak ini menyebabkan insulin itu tidak bekerja dengan baik. Yang tadi, insulinnya tidak mempan.
Jadi kalau orang gemuk ini risiko untuk diabetesnya tinggi karena lemaknya juga tinggi. Disebabkan karena insulinnya tidak mempan atau disebut resistensi insulin. Ini yang perlu kita pahami betul sehingga konsumsi itu ya secukupnya. Ya. Tapi kalau Anda yang normal ini mau makan gula banyak sebenarnya nggak akan diabetes. Karena normal produksi insulinnya masih cukup. Tapi kalau yang memang sudah keturunan ya jadi memang ada pankreasnya yang bekerjanya kurang sempurna ya dari keturunan itu atau juga tadi gemuk kan udah biasa dia makan banyak sehingga si pankreas itu lelah sehingga produksinya turun. Ya, ini yang menyebabkan diabetes mellitus. Ya. Ya. Kalau sepengamatan Pak Kus ini, yang masalah gaya hidup mungkin makanan yang kadar gula tingginya banyak, termasuk olahraganya kurang, banyak gak sih Pak? Ya banyak sekarang karena mereka olahraga disepelekan. Padahal itu penting sekali ya dok. Ya. Olahraga minimal setengah jam per hari. Ini harus dilakukan. Nah, ini supaya tadi untuk misalkan insulin pun tidak mempan dengan olahraga tinggi, dokter sudah mengatakan itu bisa mengurangi. Ya. Maka perlu masyarakat itu diberi edukasi berkaitan dengan masalah supaya apa kita tidak kena diabetes. Nah, yang menarik ini kan kalau makanan yang kadar gulanya tinggi itu kan enak ya. Oh ya. Kan enak. Di satu sisi olahraga itu bagi sebagian orang nih males tuh. Betul. Jadi udah makanannya enak, olahraganya males nih. Nah, gimana Pak Gus lihatnya? Ya, kita memberi penyadaran saja kalau memang males ya itu resikonya tanggung sendiri kan gitu. Seperti saya walaupun usia saya 68, saya olahraga tetap rutin. Maka makan yang mengandung gula tinggi pun saya tidak masalah kok. Saya cek general check up juga normal semua, cuman lemak jahatnya saya itu satu-satunya lemak jahat. Nah itu yang saya antisipasi. Ya mungkin dikurangi goreng-gorengan kan gitu dok. Ya. Kalau lain normal saya. Ya makanya monggo saja kita tinggal sampaikan pada masyarakat kalau memang tidak mau melakukan olahraga secara rutin ya itu resikonya tanggung sendiri kan gitu. Ya. Nah tadi dokter Bawa sempat menyebutkan ada yang kaitannya gen gitu ya? Ya, turunan gitu ya. Itu apa yang membedakan kalau itu hasil konsumsi berlebih dengan mungkin dia normal, olahraga wajar, tapi kemudian kena diabetes juga, memungkinkankah? Ya bisa. Jadi kalau gen itu keturunan memang tidak bisa dilawan istilahnya, nggak bisa kecuali dengan terapi gen ya. Sekarang memang sedang berkembang ini di Fakultas Kedokteran UGM juga sedang mengembangkan terapi genetik untuk pasien berbagai macam penyakit termasuk daripada diabetes ya. Nah, yang penting adalah sekarang utamanya kita masyarakat itu adalah gaya hidup. Jadi kan penyebab, jadi risiko, jadi gejala-gejala dulu ya, gejala diabetes itu adalah satu banyak makan, banyak minum, sama banyak urin, banyak pipis ya, banyak kencing. Jadi disebut 3P, polifagi banyak makan, banyak minum, polidipsi ya banyak minum sama poliuri. 3P sama satu lagi adalah penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Itu gejala diabetes ya. Nah, kemudian penyebab diabetes tadi kekurangan insulin, baik kekurangannya secara absolut, jadi benar-benar nggak ada. Contohnya pada bayi, ya pada bayi itu anak kecil tuh pankreasnya biasanya rusak karena tadi ada kelainan autoimun dan lain-lain. Bukan keturunan loh. Ini pada bayi beda. Keturunan biasanya ketemunya malah pada usia dewasa. Ya, tapi pada bayi biasanya kerusakan daripada pankreasnya sendiri sehingga tidak menghasilkan insulin, disebut diabetes tipe 1. Ya. Kalau tipe 2 yang banyak di sekitar kita ini, tipe 2 ya karena kegemukan, segala gaya hidup. Nah, terus tipe lain ya akibat daripada obat-obatan misalnya. Akibat minum banyak obat steroid ya yang menyebabkan biar gemuk atau obat asma ya. Atau obat penyakit lupus itu meningkatkan kadar gula darah karena obat tersebut melawan insulin sehingga gulanya naik. Nah, kalau dikonsumsi terus-menerus apalagi tanpa sepengetahuan dokter ya, biasanya banyak yang pasien beli sendiri, biar gemuk beli sendiri gitu. Nah, ternyata dia
lama-lama menjadi diabetes. Nah, kemudian terakhir yang tipe keempat adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang diketahui atau didiagnosa pada saat ibu itu hamil. Jadi waktu belum hamil dia nggak diabetes, normal. Tapi begitu dia hamil, karena si bayi untuk tumbuh itu dia membutuhkan growth hormone namanya. Nah, growth hormonnya melawan insulin, sehingga pankreasnya kalah. Insulinnya turun, kurang atau kalah sama growth hormone, sehingga gulanya naik. Yang cukup baik adalah biasanya kalau dia ditangani dengan baik pada saat dia hamil, begitu dia lahir dia bisa gula darah menjadi normal lagi. Karena growth hormonnya udah berkurang. Ya. Tapi kalau pada saat hamil dia tidak ditangani dengan baik, biasanya kan pakai insulin ya. Kalau orang hamil itu dia nggak pakai, tahu-tahu datang sudah keadaan koma, mau lahir harus operasi. Nah itu biasanya habis lahiran dia tetap diabetes. Jadi permanen dia. Jadi itu ada beberapa macam penyebab diabetes, ada tipenya juga bermacam-macam. Terus kemudian yang perlu diperhatikan juga faktor risikonya. Jadi orang yang akan menjadi, jadi tadi tipenya ya. Terus kemudian siapa saja sih yang akan berisiko menjadi diabetes? Pertama kali tadi sudah sebutkan adalah keturunan. Kedua, orang yang hipertensi. Jadi kalau hipertensi itu harus suka ngecek gula juga, karena dia patofisiologi atau penyebabnya tuh hampir sama, yaitu resistensi insulin. Ya, hipertensi sama diabetes. Jadi ini dicek juga gulanya kalau hipertensi. Ketiga adalah kegemukan. Jadi kalau pasien yang gemuk, overweight ya, itu dia karena produksi insulin kan banyak tuh dari pankreas. Lama-lama dia lelah. Nah, lelah itu dia diabetes. Jadi jumlah produksinya insulin kurang. Terus ketiga punya penyakit jantung, dia juga berisiko. Ya, keempat yang hamil. Terus ada dislipidemi, jadi kolesterolnya tinggi ya. Kadar kolesterol tinggi ya, itu bisa menyebabkan diabetes. Ya, karena tadi sensitivitas kurang. Terus terakhir umur ya. Jadi banyak diabetes yang timbul pada saat umur di atas 40 sampai 45. Ya, jadi biasanya dari sampai umur 40 check up segala macam normal, tapi begitu 40 ke atas dia mulai diabetes. Itu karena kelelahan pankreas juga. Jadi memang gaya hidup ini bisa kalau orang yang sudah berisiko ini bisa dicegah itu dengan cara olahraga, makannya diatur gitu. Ya, jadi ini salah satu manajemennya. Baru obat-obatan. Nah, mengenai olahraga tadi mungkin Pak Kus yang bisa berperan di sini, karena coba kita lihat zaman dulu olahraga nggak bayar kan, mau jalan kaki, sepedahan gitu. Sekarang olahraga ke gym bayar, sewa stadion bayar, dulu lapangan bola di sawah. Kalaupun cari yang gratis, beli sepatu juga. Nggak, maksudnya kalau itu sih nggak apa-apa ya, tapi maksudnya untuk melakukan itu kita harus membayarkan, maksudnya juga kayak lapangan segala macam kan punya kebijakan daripada pemerintah dan DPRD untuk bisa membantu yang lapangan tetap lapangan itu loh, bisa untuk tetap berolahraga sama bersantai itu. Itu mungkin. Nah, itu Pak Gus. Ya. Kalau itu malah justru kita kalau di lapangan sekarang ya, lapangan itu buatkan jogging track dong. Supaya apa? Supaya bisa untuk olahraga masyarakat. Ya kalau stadion ya cuma kalau Sleman ya cuma ada satu stadion, tapi lapangan lain masih banyak yang untuk bebas. Dan bahkan difasilitasi jogging tracknya dibuatkan. Dulu kan tidak ada jogging tracknya, cuma lapangan terbuka saja. Saya rasa kalau itu olahraga murah itu sebetulnya masih banyak. Mau lari ya pakai pagi sendiri, mau nyepeda kalau punya sepeda sendiri kan. Saya rasa tinggal orangnya sekarang. Kalau ini ngomongin aturan ya Pak ya. Iya. Mungkin nggak sih dibuatkan aturan seperti misalnya ada aturan wajib menyediakan buku undang-undang semacam perpustakaan itu ya di layanan masyarakat ini wajib menyediakan fasilitas olahraga, track jogging misalnya di kontak hotel, masjid misalnya bahkan tuh ada aturannya begitu. Di setiap hotel gitu atau fasilitas apa? Ya contohnya mungkin di hotel ya, tapi bisa diterapkan di mana saja. Tapi poinnya aturan
menyediakan fasilitas kesehatan, olahraga, fasilitas olahraga. Ya kalau fasilitas kesehatan ya memang itu harus ya. Dan yang sekarang yang diutamakan kita berpikirnya masalah disabilitas Mas yang harus diperhatikan fasilitasnya. Karena mereka hak dan kewajibannya sama dilindungi undang-undang. Tapi misalkan dalam sebuah hotel ya itu harus dibuatkan jalan yang betul-betul bisa diakses oleh mereka. Kantor itu harus, masjid juga seperti itu, harus ada tempat wudhu yang bisa dipakai orang disabilitas. Tapi kalau kita membuatkan perda tentang fasilitas olahraga di setiap hotel, tidak mungkin itu Mas. Karena sudah ada sendiri, di situ ada stadion yang khusus untuk olahraga. Atau misalnya di satu dusun wajib ada fasilitas olahraganya, lapangan misalnya tuh. Ternyata ada juga dusun-dusun yang nggak punya lapangan nih sekarang gitu, nggak punya tanah lapang. Ya, memang sebetulnya gini loh Mas. Jadi yang pengembang di masing-masing wilayah itu sebetulnya aturannya ada fasumnya. Fasum itu ditiadakan karena mengurangi keuntungan, akhirnya terjadi seperti itu. Habis ya. Ya, tapi dipakai untuk unit rumah. Nah akhirnya misalkan meninggal pun nanti nyewa di kampung yang di luar perumahan. Nah ini ya yang namanya aturan, dibuatkan aturan mesti ada yang nabrak, itu sudah dalilnya lah seperti itu. Ya, kalau tadi dari beberapa penjelasan Dokter Bowo kan ada tentang tipe-tipe diabetes, ada faktor resiko, pencegahannya. Ini menurut Pakku sendiri, masyarakat secara umum memahami itu belum? Belum, menurut saya ya? Belum paham. Siapapun yang ya sama-sama masyarakat ya. Yang menjadi wakil masyarakat pun belum paham seperti yang disampaikan sama Dokter Bowo tadi. Kan gitu. Karena beliau memang ahlinya kan. Nah, ya mungkin acara ini untuk ini kan sebagai sosialisasi ke masyarakat juga. Apa yang disarankan nih bentuk sosialisasi agar masyarakat ya paham begitu disebut diabetes, ya secara umum paling tidak nangkep bahwa itu upayanya begini, dia harus banyak olahraga, kurangi konsumsi gula semacam itu. Jadi gini Mas, kami kan mitra dinas kesehatan. Dalam raker kami itu sudah ada program yang namanya Germas Mas. Oh iya. Gerakan masyarakat hidup sehat itu tidak henti-hentinya disosialisasikan oleh dinas kesehatan sampai ke turun ke masyarakat bawah. Yang diundang dalam sosialisasi paling tidak kader kesehatan di tingkat dusun. Supaya apa? Kader-kader mengembangkan di dusun itu sendiri. Dari Germas itu misalkan cara gerakan hidup masyarakat hidup sehat. Olahraga teratur minimal setengah jam per hari. Sayur dan buah terkonsumsi, istirahat cukup dan sebagainya. Ini sebetulnya sudah dilakukan Mas. Sudah ada perangkatnya juga ya itu ya. Sudah bagus ya. Cuman yang namanya kader kesehatan di masyarakat itu tidak ada yang namanya gaji Mas. Ya mau tidak mau yang memang kepeduliannya tinggi terhadap kesehatan mereka sampaikan. Tapi yang kepeduliannya rendah mana mungkin mereka nyampaikan. Ini tantangannya itu ya. Baik, Dokter Bowo, ini tadi kan ada tipe-tipe ya. Mungkin kita fokus di tipe satunya dulu deh. Bahasan diabetes mellitusnya. Mungkin tipe 2 boleh nanti di episode selanjutnya nih ya. Tipe 1 tadi disebutkan autoimun ya salah satunya ya? Ya, banyak autoimun. Boleh dijelaskan yang tipe 1 lebih detailnya itu apa penyebab orang kena diabetes tipe 1? Kalau diabetes tipe 1 itu diabetes sebutnya nama lainnya adalah diabetes yang tergantung insulin. Jadi maksudnya begini, jadi orang itu harus diberi obat insulin. Ya, kalau tidak diberi obat insulin dia akan jatuh ke dalam keadaan koma ketoasidosis. Karena apa? Pankreasnya sudah habis. Dia tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Pankreasnya memang tidak menghasilkan. Ya, karena tadi proses autoimun, jadi ada perusakan pankreas akibat autoimunnya. Nah, itu dia harus mendapat insulin. Ya, jadi kalau nggak dapat insulin dia akan jatuh koma. Nah, kalau koma ini bisa menimbulkan kematian. Nah, ini banyak kalau tipe 1 itu pada anak-anak. Ya, pada bayi, anak-anak ya umur 5-6 tahun tuh banyak yang ini. Ya mungkin nanti yang betul ahli adalah dokter
Profesor Madarina ya kalau di Jogja, kalau itu sama Dokter Yuda Patria. Nah, diabetes tipe 1 ini itu biasanya tidak sampai dewasa. Dulu tidak sampai dewasa karena dia butuh insulin, padahal insulin itu harganya mahal. Ya, tidak semua pasien mampu. Tapi alhamdulillah sekarang insulin tercover oleh BPJS. Jadi udah ada di situ. Makanya sekarang kalau kita lihat di poliklinik diabetes tipe 1 banyak remaja, dewasa, bahkan tua. Ya, jadi kalau dulu nggak, anak kecil ya sudah banyak meninggal ya. Tapi akibat kemajuan ya alhamdulillah negara kita, BPJS, pemerintah tuh bisa memfasilitasi adanya insulin ya untuk diabetes semuanya, tipe 1 maupun tipe 2. Oleh karena itu umur daripada penderita diabetes 1 sekarang sudah mulai meningkat ya. Bahkan banyak yang mahasiswa, sekarang pasien saya mahasiswa dengan diabetes tipe 1. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, ini biasanya diabetes tipe 1 itu memang kualitas hidupnya ditandai dengan tubuh yang kurus ya, karena insulinnya kurang. Sehingga tubuh nggak bisa itu. Makanya diberi suntikan dari luar sehingga dia bisa mulai mengkonsumsi gula atau makanan yang dimakan dia. Kalau dulu nggak, dia hanya mengendap di darah terus dibuang lewat kencing itu, yang disebut kencing manis. Ya, tapi sekarang dengan adanya insulin, alhamdulillah mereka menjadi lebih dewasa bahkan tua. Ya, jadi itu. Baik, nah itu berarti autoimun ya, bukan gaya hidup. Bukan, kalau gaya hidup yang tipe 2. Tipe 2 ya? Ya, tapi yang banyak di sekitar kita kan yang gaya hidup. Ya. Nah, sedikit bedanya apa sih dengan yang misalnya tadi disebutkan ada genetik, turunan. Jadi ada autoimun, genetik, turunan. Genetik sama keturunan sama. Genetik sama keturunan sama ya? Sama, ya. Itu tipe. Jadi kalau orang tua biasanya tipe 2. Itu masuk tipe 2 ya? Ya. Biasanya kalau orang tua diabetes, anaknya diabetes. Ya, dan itu tidak silang. Lalu pertanyaannya, "Dok, kalau bapak saya diabetes, saya perempuan ini bisa kena?" Tadi saya selalu bilang, Hari Kartini itu 21 April gunanya adalah emansipasi wanita. Jadi laki-laki sama perempuan sama. Jadi nggak ada bedanya. Jadi tergantung nanti ya, kalau keturunan kapan dia akan lepas dari akan timbul diabetesnya, itu tergantung daripada gaya hidupnya dia. Misalnya anak 5, Dok. Misalnya anak 5 bisa jadi keturunan itu kena semua 5. Kena semua bisa. Bisa semua, tapi kan mungkin satu ada yang gaya hidupnya bagus, gitu. ada yang ini ya. Itu mungkin sampai tua baru dia diabetes gitu. Ya. Baik. Sobat Sehat, kita sudah ngobrol ya tentang diabetes mellitus. Ternyata ada berbagai tipe. Nah, kita akan coba lihat lebih lanjut lagi seberapa banyak sih yang terkena diabetes ini. Kita akan lihat di tayangan berikut ini. Berdasarkan laporan International Diabetes Federation atau IDF, jumlah penderita diabetes tipe 1 di Indonesia mencapai 41.817 orang pada 2022. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia peringkat teratas di ASEAN. Mayoritas penderita diabetes tipe 1 ini berusia antara 20 hingga 59 tahun, sebanyak 26.781 orang. Setelahnya, penderita berusia di bawah 20 tahun sebanyak 13.311 orang, dan penderita berusia 60 tahun ke atas sebanyak 1.721 orang. Adapun peringkat kedua di ASEAN adalah Filipina. Jumlah penderita diabetes tipe 1 ini di negara tersebut mencapai 16.443 orang, dengan dominasi usia 20 hingga 59 tahun. Selanjutnya adalah negara Vietnam yang menjadi negara peringkat ketiga di ASEAN. Negara tersebut mempunyai jumlah penderita sebanyak 14.780 orang. Selanjutnya adalah Thailand dan Brunei dan juga Timor Leste menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes di bawah 200 orang. Sementara itu, berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dalam 3 tahun terakhir, kecenderungan penyakit tersebut juga meningkat. Sebanyak 10.635 warga mengidap penyakit diabetes mellitus pada tahun 2020. Angkanya kemudian naik menjadi 13.237 pada 2021 dan menjadi 13.676 pada 2022 lalu.
Ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang terkena diabetes mellitus tipe 1. Di antaranya adalah faktor genetik. Seseorang dengan riwayat keluarga inti mengidap diabetes tipe 1 ini lebih beresiko mengalami penyakit serupa. Hal tersebut berkaitan dengan mutasi gen HLA yang menghasilkan protein untuk sistem kekebalan tubuh. Namun, tidak semua orang tua dapat menurunkan penyakit ini pada keturunannya. Faktor geografi, orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa seperti di Finlandia dan Sardinia, paling banyak terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4 hingga 7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10 hingga 14 tahun. Faktor lain yang memicu diabetes tipe 1 ini adalah mengonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal, dan gluten sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklamsia, serta mengidap penyakit kuning saat lahir. Sobat Sehat, itu tadi tayangan dari data-data ya terkait penderita diabetes. Ternyata angkanya memang cukup tinggi, jadi kita memang harus aware ya, baik ke diri kita sendiri, juga orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Nah, kita lanjutkan lagi ya obrolannya bersama narasumber kita di Discuss bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana podcast ini bagian dari sosialisasi dan juga edukasi, termasuk promosi kesehatan seputar masalah-masalah kesehatan. Nah, kali ini kita bahas tentang diabetes dan kita coba lebih spesifik di diabetes mellitus tipe 1. Nah, bersama narasumber kita kali ini masih bersama Haji Kuswanto SIP, Ketua Komisi D DPRD DIY, dan juga Dr. Raden Bowo Pramono SPPD KEMD Finasim yang juga anggota PAP di DIY. Baik, Pak Kus, Dr. Bowo, kita coba lebih spesifik ke diabetes mellitus tipe 1 ini ya. Kan kalau yang tipe 2 gaya hidup mungkin nanti fokus di episode selanjutnya nih. Nah, tipe 1 kan tadi autoimun ya. Autoimun itu ada nggak faktor resiko yang kalau begini dia memang potensi untuk terjadi autoimun sehingga ada diabetes ini? Ya, kalau proses autoimun itu memang sulit dideteksi. Dia bisa ketahuan setelah kejadian. Jadi setelah timbul kejadian terus dicari-cari, penyebab lain nggak ada, akhirnya autoimun yang disimpulkan. Dan itu ada pemeriksaan khusus untuk autoimun ya, mungkin ada itu ahli autoimun sendiri yang sudah memeriksa. Jadi ada sel-sel tertentu yang menyebabkan timbulnya autoimun yang tinggi. Jadi autoimun adalah sebetulnya dia suatu kekebalan tubuh ya yang ditimbulkan oleh tubuh itu sendiri terhadap penyakit. Tapi begitu penyakitnya sembuh ya, dia akan menyerang tubuh ya, karena istilahnya proteinnya tuh sama dengan protein yang menyebabkan timbulnya kekebalan tubuh. Misalnya ada kuman A ya, itu dia diserang mengeluarkan imun A juga ya, anti imun A. Nah, ternyata setelah kuman itu yang protein A-nya hilang, tubuh yang hampir sama tuh banyak gitu loh. Salah satunya pankreas, bisa juga ginjal segala. Jadi autoimun bisa menyerang kemana-mana, bisa ke ginjal, ke pankreas, ke jantung ya. Jadi ke otak itu banyak, ke kulit ya, banyaknya itu. Jadi ini autoimun memang tidak bisa diprediksi setelah sebelum kejadian ya. Tapi mungkin sekarang teknologi yang canggih ya, mungkin bisa mendeteksi begitu lahir, dicek mengandung ini enggak atau enggak sama enggak dengan orang tuanya yang autoimun gitu loh. Sehingga itu yang perlu bisa dilacak. Demikian. Jadi autoimun itu bisa dilacak sebelumnya ya, tapi rata-rata tuh kejadiannya setelah timbul gitu loh. Ya. Timbul baru autoimun gitu loh. Itu karena pun ketika timbul dicari nggak ketemu ya, baru ketemunya gitu. Jadi autoimun gitu. Istilahnya tersangka terakhir lah. Ya. Baik. Itu. Nah, berarti kalau bicara pencegahan khusus yang autoimun ini ya sebenarnya sulit ya. Ya nggak mungkin misalnya ini ada misalnya yang tadi keturunan nggak mungkin
saya nggak boleh nikah sama ini karena diabetes. Itu pencegahan. Kan banyak itu di novel-novel. Ya, nikah ini, jadi itu memang nggak ini. Ya. Nah, kalau dari Pak Kus nih, mungkin ada nggak yang tergambar ketika ini ranah kebijakan, mungkin aturan, pengawasan juga, anggaran juga. Ketika ternyata ada penyakit-penyakit yang muncul ini karena autoimun, sedangkan mungkin pengawasannya, deteksinya butuh teknologi gitu ya Pak ya? Ya. Nah, seperti apa nih Pak Kus? Ya, saya rasa itu kan yang lebih tahu Dinas Kesehatan. Nah, sedangkan Dinas Kesehatan dengan mitra komisi kami. Nah, apapun yang diprogramkan dari Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan autoimun tadi, ya kami mendorong dong. Karena ini kami juga merasa sebagai wakil masyarakat kalau sampai kejadian seperti itu dan merebak di DIY khususnya, ya kan jangan sampai seperti itu. Supaya antisipasi sebelumnya bisa kita lakukan. Nah, ini kita dorong ada di Dinas Kesehatan. Nanti seperti apa usulannya kan? Kalau untuk sosialisasi secara umum lagi nih, kan tadi diabetes tipe 1, kalau yang secara umum lagi upaya untuk bisa ini tersosialisasikan dengan lebih luas ke masyarakat, mungkin dari Pak Kus, termasuk kebijakan anggaran dari Dewan. Ya, demi untuk kelancaran sosialisasi yang bermanfaat dari masyarakat, kami nggak bakalan enggan untuk mendorong anggarannya. Ya, karena kita juga sadar bahwa kita itu juga wakil mereka, otomatis kan Mas. Kalau itu memang dibutuhkan untuk antisipasi yang tipe 1 dan yang lainnya, kami akan dorong. Karena kami punya fungsi anggaran. Yeah. Dewan itu ada 3 fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. Inilah fungsi yang 3 ini, yang fungsi yang anggaran itu kita masuk di sana. Baik. Nah, nanti sambil kita bahas pertanyaan-pertanyaan ya dari audiens yang mungkin nanti yang terpenting ini dalam diabetes tipe 1 adalah bagaimana dia, kan sudah kejadian ya. Mungkin dicegah nggak bisa, tapi bagaimana dia bisa sampai umur panjang dan sehat. Nah, itu terutama yang kami usulkan sebagai klinisi adalah karena dia hanya bisa disuntik, diberi obat adalah insulin, maka ketersediaan insulin yang diperlukan. Ya. Ketersediaan sekarang insulin. BPJS itu memang sudah menyediakan, tetapi tidak bisa sampai ke PPK tingkat 1, puskesmas. Ya, insulin belum ada. Belum sampai ke bawah ya. Jadi belum sampai ke bawah karena apa? Karena dianggap penyimpanannya belum bagus segala macam. Tapi kan mestinya kayak vaksin itu kan bisa disimpan di puskesmas. Bisa. Pasti insulin juga mestinya bisa. Ya, rantai dinginnya itu penyimpanan itu pasti bisa ya. Terus kemudian ini karena dia yang dibutuhkan adalah terutama insulin. Kalau tidak ada di PPK tingkat 1, dia harus ke PPK tingkat 2 dengan proses rujukan yang lebih rumit, ngantrinya apanya. Kalau sudah jelas penyakitnya dan obatnya, saya rasa itu sudah bisa disediakan di PPK tingkat 1 atau di puskesmas. Nah, ya, jadi ini dokter mungkin tadi distribusinya tadi insulin yang disediakan sampai ke tingkat puskesmas. Ya, kan gitu. Ya paling nggak puskesmas karena di situ ada dokter yang mengawasi gitu loh. Ya, dan untuk DIY sendiri, untuk puskesmas bahkan perawat untuk diabetes itu sudah kita latih. Ya, hampir sebagian besar kita latih bersama Dinas Kesehatan. Itu kita latih untuk bisa menangani penyakit diabetes secara ya tidak purna ya. Mungkin sudah cukup lah untuk sebagai dasar ya. Tapi paling enggak untuk insulin segala macam kalau bisa disediakan sampai di puskesmas, itu tentu lebih mempermudah masyarakat. Ya, karena tidak hanya diabetes tipe 1 aja, tipe 2 juga butuh insulin banyak. Karena pankreasnya sudah memang berkurang ya. Karena umur, karena selama ini dijejas oleh tablet yang memacu keluarnya insulin dari pankreas, jadi kayak diperes-peres terus, nah, lama-lama dia butuh insulin. Nah, ini kalau bisa sampai di puskesmas ya. Di situ kan udah jelas ada dokternya ya. Kecuali kalau di puskesmas pembantu segala macam nggak ada dokter mungkin boleh tidak ya, tapi paling dekat dengan masyarakat kan puskesmas. Ya, nggak usah sampai ke rumah sakit apalagi itu, karena itu sudah bisa. Cuman yang
kebijakan ini yang belum, Pak. Mungkin Oke. mungkin bisa dibantu mengenai itu. Iya. Demikian mungkin dari saya. Baik, nah, nanti kita coba bahas poin tersebut ya, sambil Ya. kita tunggu sebentar. Baik. Nah, berarti ada dorongan begitu ya, dorongan agar ketersediaan insulin itu bisa sampai di Obat-obatan tingkat ya, insulin, puskesmas terutama ya? insulin ya. Berarti sejauh ini kalau ada masyarakat yang terkena diabetes itu dirujuk begitu ya? Iya, Rumah dirujuk untuk insulinnya. Kalau tablet-tablet sudah ada sebagian di Sama itu mahal, puskesmas. dong. Insulin Apa? mahal. Insulin mahal, cuman kalau BPJS bisa kan sebetulnya nggak ada masalah. Cuman di sananya belum tersedia gitu loh. BPJS belum menyediakan sampai di puskesmas. Mungkin dengan pengadaannya itu yang iya, mungkin pengadaan segala macam mungkin ada kan sudah wajib diberikan terhadap setiap rakyat Indonesia itu kan sudah akan mengampu. Nah, cuman kok belum sampai di sana itu aja dari usulan dari kami sebagai klinisi gitu. baik, nanti Pak Kus bisa ikut bagian dari pengawasan barangkali itu ya Pak ya. Ini kan merupakan aspirasi. Aspirasi yang harus kita tangkap. Seperti yang disampaikan Dr. Bowo tadi bahwa insulin itu baru ada di rumah sakit besar. Ya. Sedangkan masyarakat di bawah itu dekatnya di puskesmas kan Ya. gitu. Dengan puskesmas belum sampai insulin ke sana. Ini perlu dorongan seperti yang disampaikan beliau tadi. Ya kayak di Gunung Kidul Ya. dapat insulin harus ke Wonosari padahal di pelosok lain puskesmas ada. Gitu. Iya, Ya kan biayanya, kosnya lebih mahal dari obatnya nanti. Ya. Nah, ini termasuk ke tantangan tersendiri Iya. begitu ya. Semoga Jadi bisa distribusi diupayakan. ini kita kalau bisa memang lebih merata lagi. Di Jawa masih mending, yang di Papua di mana harus kita parah. pikir juga nasional. Iya. Baik, kalau dari segi masyarakat sendiri ini untuk ngecek, kan tadi ada ternyata faktor resiko yang tipe 2 ya, atau mungkin tipe 1 dia nggak tahu tapi bisa dideteksi misalnya tadi kencingnya dirubung semut gitu, termasuk ya. Itu kemudian mengecekkan diri seperti apa nih? Ya bisa untuk jadi kontrol, makanya ya Pak, kalau tipe 2 itu biasanya kan pada usia mulai dewasa tuh ya 40 ke atas dia bisa timbul. Oleh karena itu diberlakukanlah seperti PNS, seperti karyawan segala macam check up. Ya, check up kesehatan itu kan. Nah sekarang kalau check up kesehatan udah dikasih gratis masih belum mau, apalagi kalau suruh bayar. Ya itu masyarakat coba. Itu kan kalau itu bayar loh. Tapi ini yang gratis, misalnya kantor ulang tahun dikasih itu, enggak, takut ketahuan penyakitnya. Ya, itu. Justru kalau dideteksi, jadi kayak diabetes itu kalau dideteksi secara awal, itu komplikasi tidak timbul. Jadi komplikasi kita tahu dia menyerang jantung, ginjal, mata ya sampai kebutaan segala macam. Itu kan orang yang terserang itu mungkin obatnya dikasih sama BPJS tapi mau orang sampai buta walaupun dapat dari BPJS, kalau bisa tidak. Oleh karena itu yang utama dari kita adalah pencegahan. Nah, pencegahan itu sekarang sudah kita latih Posbindu, Pak. Jadi kami sudah melatih Posbindu. Itu sudah dari dokter puskesmas kita latih, dia melatih kader-kader di Posbindu untuk mendeteksi. Jadi siapa yang gejalanya ini dicek gulanya begitu tinggi kirim puskesmas. Itu sudah di Jogja sudah. Ya, sudah berjalan dan jumlah penderita akhirnya ketahuan lebih banyak dibandingkan dulu sebelum ada Posbindu. Ya, karena mereka mendeteksi. Jadi dari awal kita obati otomatis akan mengurangi ya tadi, karena kalau sudah sampai cuci darah, serangan jantung, biayanya lebih besar. Walaupun mampu pun orangnya belum tentu mau kan. Kalau sawah dan rumahnya habis itu kalau sawah dan rumahnya habis. Iya, makanya itu stroke segala macam itu yang bahaya. Ya. Ini kalau dicek itu ya, yang normal itu berapa ya Pak? Gula darah puasa normalnya itu 80 sampai 99. Puasa itu ya? Puasa. 2 jam 80 sampai 80 sampai 139 kalau 2 jam. 2 jam setelah makan? 2 jam setelah makan. 80 sampai 99 ini 139. Orang diabetes itu disebut diabetes kalau gula darah puasanya di atas 126 atau sama dengan puasa. Ya. 2 jamnya di atas 200. Sedangkan gula darah puasa antara 100 sampai 126, 100 ya, sampai 126 itu disebut prediabetes. Jadi belum diabetes, nggak normal juga.
139 sampai 200 disebut prediabetes juga 2 jamnya. Tidak normal, tidak diabetes, tidak normal juga ya. Nah, justru populasi ini yang harus mulai diperhatikan. Jangan sampai dia jatuh dalam diabetes. Kita meleng sedikit, dia diabetes. Ya, gaya hidup diteruskan, makan yang tidak benar, olahraga jarang, itu nanti diabetes. Ya, itu bisa timbul. Jadi ini yang bisa kita cegah nih, jangan sampai dia diabetes. Dan obat-obatan sudah bisa mulai kita berikan di sini. Prediabetes itu sudah mulai bisa. Kalau diabetes tipe 1, tipe 2, tadi kan penyebabnya beda ya. Tapi kalau sudah kena diabetes 1 ataupun 2, itu kaitannya gaya hidup nih, misalnya makanan nih, cemilan, roti, dan lain sebagainya, itu sama atau tidak? Sebetulnya sama. Yang penting, jadi dia dihitung dulu tinggi badan dan berat badan, terus kebutuhan kalorinya berapa sih yang dia butuhkan, nanti dihitung itu, ya. Nah itu nanti tiap individu kan beda-beda. Jadi terapi ini diet itu beda-beda, individual namanya, individual terapi. Jadi masing-masing kebutuhan beda. Tapi sama-sama mengatur harus pola diatur, makan itu ya, sama pola ya? makan, olahraganya, ya. Ya, jadi tadi mungkin kalau di luar negeri fasilitas dari negara ya, dia menyediakan, coba di luar negeri kan banyak angkutan massa ya. Angkutan massa itu aman semua kan, hampir semua aman. Kalau di kita kan angkutan bisnis segala macam nggak aman toh. Mungkin sekarang aja Jogja Trans itu agak aman karena cuma sedikit dan tidak empet-empetan. Kalau di Jakarta itu kan penuh gelantungan tuh, nah itu tidak aman sehingga orang mau naik itu susah. Ya, mau naik itu susah. Kalau nggak naik pakai mobil pribadi, diabetes menunggu. Kalau di luar negeri kan jalan dulu, baru naik tram, baru naik itu. Kalau di sini nggak. Soalnya umumnya juga susah kan, jadi orang banyak yang naik itu. Dan kebanyakan orang yang menimpa terkena diabetes tipe 2 terutama adalah orang yang justru yang mampu. Ya biasanya dari sini ke depan jalan, ini sini ke depan aja ke warung naik motor. Itu males ya. Baik, kalau Pak Kus melihat lebih kompleks lagi Pak Kus, misalnya tadi ada diabetes mellitus tipe 1-nya, tipe 2, dan ternyata kesehatan memang saling berkaitan begitu ya. Termasuk tadi transportasi itu punya efek juga nih ke problema kesehatan. Apa yang mungkin masih perlu didorong lagi kalau lebih kompleks lagi nih Pak Kus? Kalau berbicara transportasi memang beda ya antara Jogja dengan Jakarta. Sekarang Trans Jogja itu malah justru tidak ada yang naik ya. Coba lihat kosong terus itu. Ya anggaran sia-sia menurut saya juga. Tapi apa perlu nanti ada voucher bagi masyarakat untuk menggunakan Trans Jogja supaya apa? Kreditnya Jogja akan terhindar. Tapi gimana? Setiap hidung punya kendaraan sih sekarang di DIY ini. Jadi kita siapkan transportasi pun. Ya. Tapi Pak, maksud saya pemerintah Jogja sudah lumayan menyediakan transportasi yang aman. Betul. Kalau di Jakarta. Jadi kebutuhan sama ketersediaan karena kosong kan, berarti kan cukup sebetulnya. Iya. Tapi kalau di luar kota kan kurang. Betul, sehingga itu yang menyebabkan kurang nyamannya naik transportasi itu. Ya, naik transportasi kalau berempet-empetan kan seperti copet apa segala macam ya. Sehingga kan orang mau naik itu ragu-ragu kan. Ya, sehingga mereka akhirnya bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri. Nah, udah itu tidak ada olahraganya nih kan, biasanya jalan. Ke halte itu kan mestinya jalan, nanti naik, jalan lagi. Kalau di kota besar hampir nggak ada itu. Apalagi sekarang mudah adanya Gojek segala macam. Itu. Memang makin modern, juga makin modern, olahraga kita makin kurang, ya toh. Ya, diabetes makin meningkat. Justru meningkatnya di negara-negara maju. Ya, itu. Baik, sambil kita jawab beberapa pertanyaan dari audiens kita tentang pencegahan untuk terkena diabetes mellitus 1. Nah, tadi sempat disinggung ya, boleh dijawab ini untuk sahabat Tias. Ya tadi kalau diabetes untuk DM1. Ya, terima kasih Mbak Tias. Jadi kalau untuk diabetes tipe 1 memang sulit untuk mencegahnya ya. Kecuali kita bisa mendeteksi dari awal apakah dia pankreasnya masih bagus apa enggak. Tapi itu pun kan akibat daripada kerusakan pankreas yang menyeluruh gitu loh. Tapi kalau kerusakannya
seperti diabetes tipe 2 itu kan pelan-pelan ya, sehingga itu bisa dicegah tuh, progresnya itu bisa dicegah dengan atur gaya hidup. Tapi kalau diabetes tipe 1 ya biasanya sulit dicegah itu, ya. Tapi paling enggak kita berusaha supaya dia umurnya makin panjang. Lewat Tadi gaya hidup setelah obatnya, itu ya. makannya juga diatur, ya. Saya banyak yang meninggal dalam keadaan KAD. KAD itu ketoasidosis diabetikum. Jadi dia akibat gulanya tinggi sekali. Biasanya kalau telat nyuntik atau jadi makanya saya bilang kalau dulu nggak ada insulin banyak yang meninggal. Kalau sekarang karena telat nyuntik itu sudah ada, nggak mau kontrol, insulin habis jauh gitu misalnya, ya itu tadi. Ya jadi mungkin tugas kita mendekatkan pelayanan untuk diabetes tipe 1 yang harusnya dari rumah sakit besar, rumah sakit kecil, kalau bisa sampai ke puskesmas. Ya. Nanti kalau ini ada kesulitan baru dikirim ke rumah sakit yang besar. Demikian. Berarti untuk DM1 ini lebih ke pencegahan agar tidak lebih parah lagi begitu ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan menarik nih. Gigi goyang. Gigi goyang ini termasuk ciri diabetes bukan ya, Dok? Kalau gigi goyang bukan. Bukan. Ya, bukan, tapi biasanya orang diabetes itu higieninya memang kurang, ya. Sehingga dia misalnya ada lubang. Lubang memang bukan goyangnya, tapi lubangnya itu. Lubang keropos akhirnya dicabut. Ya kan? Nah, dicabut itu kan mestinya dia rapat ya, nggak bisa. Iya. Nah, ini ada yang ini. Yang sebelah dicabut dia goyang gini. Nah, gigit apa agak goyang ya. Ini akhirnya ini goyang, ini tetangganya juga goyang. Akhirnya itu tadi. Sebenarnya bukan gejala diabetesnya, tapi itu tadi. Kroposnya itu ya. Karena kumannya juga lebih apa ya, higiene sanitasinya mulut itu penting sekali untuk diabetes, karena dia akan itu tadi mengeropos gigi sehingga dibuang ya, atau dicabut atau patah. Nah, akhirnya tetangganya gigi itu akan goyang. Iya. Baik. Itu ya sahabat Ira yang menanyakan nih tentang gigi goyang termasuk ciri diabetes atau bukan. Kemudian sahabat Nadia, makanan yang dihindari untuk DM. Ya jelas yang manis-manis. Ya, maksudnya yang mengandung gula sebenarnya boleh, tapi ada takarannya. Ya gula itu untuk diabetes tipe 2 itu paling banyak sekitar 2,5 gram apa ya, pokoknya sedikit deh. Ya kalau bisa dihindari. Toh sekarang sudah ada pemanis buatan kalau butuh manis, ya. Tapi kalau dia dalam keadaan drop atau hipoglikemi, dia boleh minum air gula, ya sampai keadaannya membaik. Justru yang paling bagus adalah air gula atau air sirup. Kalau sedang hipo. Kalau tadi. drop ya, hipo atau drop itu. Tapi kalau apa namanya, kalau tidak hipo ya hindari itu makanan manis-manis. Juga tepung-tepungan. Ya kalau bisa tepung yang berserat, ya roti-roti coklat itu apa? Roti gandum yang berserat itu ya, jangan yang roti putih. Itu jangan. Nah, olahan-olahan tepung juga dihindari ya, kalau bisa tadi yang utama berserat sehingga jumlah kalorinya lebih kecil. Terus kemudian nasi merah, nasi putih sebenarnya sama. Cuman bedanya nasi merah tuh seratnya lebih banyak. Terus kemudian dia juga rasanya senep kalau makan nasi merah dibanding nasi putih. Sehingga jumlah konsumsinya lebih kecil. Otomatis apa namanya? Gulanya nggak naik. Tapi kalau misalnya nasi merah lawuhnya ngepas, tadi ada baceman apa, terus tempe apa itu, akhirnya banyak-banyak juga. Jadi sebetulnya sama itu ya, kalorinya sama. Berarti kalau diringkas diet diabetes tuh apa? Diet diabetes dihitung kebutuhan kalorinya, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, tergantung daripada masing-masing. Kalau lemaknya tinggi ya jangan makan lemak gitu loh. Kita cek tuh. Jadi individual. Individual. Kalau yang rata-rata ya misalnya karbohidrat sekitar 45 sampai 50%, lemaknya sekitar 15%, protein sekitar 30% misalnya seperti itu. Ada hitungannya. Masing-masing itu nanti ahli gizi yang ngatur. Yang penting tadi kalorinya yang dibatasi. Ya, kalori. Jadi orang sering hipo tuh karena lihat makanannya gede ya, tapi ternyata kopong, kalorinya nggak ada. Misalnya kue sus itu kan kopong ya, di sifla. Nah kalau fla manis itu tinggi gulanya, tapi kalau
isinya apa ragu ya, yang daging itu mesti gulanya kecil ya, lebih kecil dibanding yang itu tadi. Baik. Ya. Ngomong-ngomong tentang makanan nih, tadi disebut roti sus juga. Pak Kus, ini kan pekerjaannya kan rapat ya, meeting ya. Kan pasti banyak tuh makanan cemilan. Tipsnya apa nih Pak Kus biar bisa tetap makan sehat tuh? Ya, setelah mendengar Dokter Bowo tadi ya kita ya lihat-lihat setelah lihat-lihat ada yang ngawasi enggak? Kita tahan lah ini untuk diri kita sendiri. Pak Kus apa biasanya hobi makanan favoritnya apa nih? Manis itu hobi saya. Oh. Tapi saya enggak punya gen. Enggak punya gen. Ya olahraga kami Kalau tidak diabetes nggak ada pantangan. Oh. Ya, tapi kalau diabetes, tapi untuk mencegah diabetes, tadi kan salah satunya adalah usia tua. Jadi risiko Pak Kus ke arah diabetes lebih besar. Ya. Ya dibandingkan Mas Farhan ini ya. Nah itu jadi mulai mengurangi. Nah misalnya nih ada nih makanan gini disuguhkan di rapat gitu kita makan karena enak gitu ya. Tapi biar tetap sehat ternyata misalnya olahraganya atau konsumsi apanya perlu nggak diimbangi apa begitu? Ya nggak juga ya, tetap kita harus bisa nahan terhadap makanan itu. Ya karena kalau kita boleh nanti makanannya iya tapi antinya enggak gitu, olahraganya enggak. Sama aja. Ya, itu tadi, itu biasanya seperti itu diawali ya kan. Wah maaf dok, ini saya gulanya jelek karena lebaran. Duh jangan nyalain lebaran. Lebaran tuh wajib kita syukuri, kita nikmati. Tapi tadi tetap yang terpenting kalau diabetes adalah jamu Pak. Ya. Jamu. Jamu apa Jamu. itu, Dok? Jaga mulut jangan banyak makan. Gitu. Saya mau tanya jamu apa nih? Jaga mulut, jangan banyak makan. Baik. Kita cek pertanyaan lain ya. Nah ini sahabat Iwan nih. Peran pemerintah sendiri untuk permasalahan kesehatan, apalagi DM. Ini seperti apa? Mungkin sepengamatan Pak Kus dan ketika di lapangan Pak Bowo melihatnya. Pak Kus dulu boleh nih. Ya peran pemerintah dia berkaitan dengan diabetes tadi yang disampaikan ditanyakan. Ini sudah ada masukan tadi sebetulnya dari Dokter Bowo tadi bahwa itu insulin itu yang paling baku. Dari baku ya paling tidak puskesmas itu ada suplai insulin dari pemerintah kan gitu supaya karena insulin itu mahal ya dengan adanya subsidi pemerintah untuk sampai ke tingkat puskesmas ya paling tidak masyarakat tidak keberatan lah untuk mengupayakan insulin tadi. Baik, kalau Dokter Bowo Ya, jadi kalau tadi yang saya usulkan sebenarnya insulin itu sudah ada, barangnya ada, cuman tidak sampai, belum sampai sana karena tadi mungkin distribusinya segala macam atau kepercayaan terhadap dokter puskesmas dalam memberikan kurang. Ya, padahal itu yang sudah kita tingkatkan supaya mereka percaya diri, ahli ya, ahli dalam memberikan sehingga ngatur dosisnya itu kan penting sekali. Udah kita ajari, sehingga itu nanti bisa. Kalau yang sulit baru dikirim ke kita. Jangan setiap yang harus mendapat insulin datang ke kita, terutama diabetes tipe 1 ya. Kalau mereka sudah tahu dosis biasanya kan tinggal nulis meneruskan aja. Sudah dipahamkan Dok? Apanya? Sampai ke puskesmas? Sudah kita latih, sudah kita pahamkan. Nah, tinggal dulu alasannya adalah penyimpanannya. Penyimpanan insulin harus begini-begini. Tapi kan selama ini vaksin kan bisa disimpan di sana juga dan bisa berjalan ya. Bisa berjalan mestinya itu hampir sama. Hampir sama dengan insulin ya. Dilihat bukan listriknya jangan sampai mati ini segala macam. Dulu kan saya ingat di puskesmas pakai lampu apa? Jadi ada kulkas yang pakai itu loh, lampu semprong itu. Nggak boleh mati sehingga itu bisa dingin untuk penyimpanan vaksin segala macam. Ya mungkin untuk insulin mungkin seperti itu teknologinya pasti bisa lah. Zaman sekarang nggak ada dan listrik udah ada di mana-mana kan. Itu di situ. Terus kemudian yang penting lagi adalah membantu menyadarkan masyarakat dari pemerintah apapun caranya karena dengan mendeteksi dini penyakit diabetes maka biaya yang akan dikeluarkan pemerintah itu lebih kecil dibanding kalau sudah datang dengan komplikasi yang berat ya. Jadi
kita latihlah kader-kader supaya bisa mengetahui siapa yang berisiko dan kemudian kita cek. Dan jangan lupa masyarakat juga untuk check up dalam bentuk apapun. Hanya cek gula darah aja kayak misalnya seperti itu, ya. Itu dicek supaya tahu, oh ini diabetes, yuk kita berobat gitu loh. Jadi ada ajakan supaya, jadi kader-kader ini kalau di Jogja sudah hampir rata-rata yang ada Pospindu itu sudah paham, ya. Kalau nggak salah sudah dibagikan alat juga untuk ngecek segala macam, sehingga mereka lebih lebih aware, ya. Tinggal tadi bagaimana kalau sudah ketahuan obatnya apa, karena mereka kan tidak boleh memberikan resep kader itu, ya dikirim ke puskesmas yang ada dokternya. Kemudian usul kami lagi adalah puskesmas dilengkapi obat-obatnya. Karena tidak setiap obat bisa diberikan kepada penderita tertentu. Misalnya gagal ginjal, adanya di sini adalah metformin misalnya. Mungkin metformin itu salah satu obat. Ini nggak bisa diberikan pada yang udah ginjalnya terganggu. Harus ada obat lain. Nah ini kebanyakan di puskesmas obatnya hanya 2 macam atau 1 macam gitu. Sehingga ini juga buat mereka yang sudah tahu sulit untuk memberikan obat yang pas. Karena nggak semua orang obatnya sama. Itu. Penyakitnya beda-beda juga. Iya, kan ada yang dengan jantung, ada yang dengan ginjal, itu obatnya beda-beda itu. Baik. Nah ini karena waktu kita nggak terasa sudah di penghujung acara. Boleh terakhir, walaupun tadi sudah dihimbau juga ya untuk masyarakat, Pak Bowo, Pak Kus, terakhir pesan untuk masyarakat, sahabat sehat, Ya, Dr. Bowo. Baik, pesan dari saya. Yang baru kita sampaikan bagaimana cara mendeteksi atau tahu gejala ini sampaikan. Dari masyarakat sampaikan ke saudara, ke tetangga ya. Punya nggak gejala seperti ini? Kemudian begitu ada, ayo kita periksakan. Sehingga kalau kita lebih awal mengetahui diabetes, maka lebih awal pula komplikasi diabetes yang berat itu bisa dihindari. Bisa dihindari ya. Jadi jangan pesimis terus diabetes terus nanti begini-begini, enggak. Itu bisa dihindari. Kalau kita sering kontrol atau diterapi dengan benar. Ya. Baik. Pak Gus, buat sahabat sehat. Ya, sebagai closing statement saya, sekaligus sebagai wakil rakyat, saya berpesan, lakukan gerakan masyarakat hidup sehat di masing-masing warga masyarakat di DIY, supaya dengan gerakan masyarakat hidup sehat seperti asupan yang dimasukkan dalam tubuh kita, sayur dan buah itu harus, kalau perlu tidak merokok, istirahat cukup, dan olahraga minimal setengah jam mohon dilakukan, sehingga kesehatan masyarakat DIY selalu terjaga. Harapan kami seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kus, Sama-sama. Dr. Bowo, ditunggu lagi nanti di perbincangan berikutnya, insya Allah. Selamat bertugas kembali. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Sehat, Diskus bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi dan juga promosi kesehatan untuk masalah kesehatan. Kita jumpa lagi di Diskus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah simak bersama podcast kita tadi ya. Nah, kira-kira pilih yang mana nih kalau ada 2 hidangan seperti ini? Kalau tadi narasumber kita menyebutkan suka sih makanan yang seperti ini, tapi narasumber kita satu lagi, Dr. Bowo, mengatakan ya sebaiknya tetap dihindari ternyata ya. Jadi kalau memang ada suguhan seperti ini, mau pilih mana nih? Yang lebih sehat, berserat, ya ada manis-manisnya juga, tapi lebih sehat dibanding yang memang jelas manis dan beresiko ya kalau ini kita tidak kontrol. Apalagi yang sudah jelas ada gejala diabetesnya. Nah, kita akan obrolkan lagi masalah-masalah kesehatan di Diskus Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk sosialisasi dan promosi kesehatan tentang permasalahan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gejala dari diabetes tipe 1 ini diantaranya adalah sering buang air kecil, terutama pada malam hari, sering haus, sering merasa lapar, berat badan turun meskipun pola makan tetap sama, pandangan kabur, kelelahan terus-menerus, mudah diserang penyakit infeksi, luka yang lama sembuh, merasa kaku atau kesemutan pada kaki. Gejala tersebut sering terjadi tiba-tiba. Diabetes tipe 1 ini dapat didiagnosis dengan melakukan pemeriksaan seperti tes hemoglobin A1C, tes gula darah puasa, dan tes gula darah dalam waktu tertentu. Pengobatan yang dapat dilakukan saat kita terdiagnosa diabetes tipe 1 ini adalah dengan menormalkan kadar gula darah, menurunkan resiko perburukan gejala, hingga mencegah komplikasi. Dengan pemberian insulin sepanjang hidup penderita, insulin tidak dapat diberikan menggunakan obat oral. Biasanya, insulin diberikan dalam bentuk suntikan atau pompa insulin. Hal tersebut disebabkan karena insulin yang dikonsumsi secara oral menyebabkan enzim dalam lambung akan memecah insulin dan menurunkan manfaat dari insulin tersebut. Penggunaan pankreas buatan yang nantinya akan bekerja menyerupai kemampuan pankreas alami dalam mengatur kadar gula darah. Selain diabetes tipe 1 ini dapat dicegah dengan pemberian obat-obatan seperti obat tekanan darah tinggi, obat penghambat enzim pengubah angiotensin atau penghambat reseptor angiotensin 2. Diberikan untuk menjaga kesehatan ginjal. Obat-obatan tersebut direkomendasikan bagi pengidap diabetes yang memiliki tekanan darah di atas 140/99 mmHg. Aspirin digunakan untuk menjaga kesehatan jantung apabila terlihat adanya risiko gangguan kesehatan jantung. Obat penurun kolesterol. American Diabetes Association menyarankan pengidap diabetes sebaiknya tidak memiliki angka kolesterol tinggi. Berikut cara mencegah agar terhindar dari diabetes tipe 1. Menjalani pengobatan intensif. Jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1, silahkan jalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1 di dalam tubuh Anda. Menjalani pola makan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, kau ku banggakan. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.